Selamat pagi, Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan Bapak dalam Dhamma Kelas Dharma Widya. Dhamma Kelas Dharma Widya. Konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Topik yang akan Bapak bahas pada pertemuan kali ini sesuai dengan moto kita, yaitu pentingnya memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kita sebagai makhluk sosial, tentunya tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu berinteraksi dengan individu-individu lain. Kita saling berhubungan, saling berkomunikasi, saling bersilaturahmi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, untuk menjaga eksistensi kita dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan adanya pengetahuan dan keterampilan. Tanpa kita memiliki pengetahuan dan keterampilan, eksistensi kita dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan maksimal. Bahkan kita bisa semakin merosot. Oleh sebab itu, kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Bapak mempunyai sedikit cerita sehubungan dengan pentingnya pengetahuan dan keterampilan. Pada dahulu kala, kisah ini ketika Sang Buddha masih hidup, pada zaman Sang Buddha di Rajagaha, hiduplah seorang pedagang yang sangat kaya raya. Bahkan kekayaannya tak terhingga, berkoti-koti. Pedagang ini memiliki seorang putra. Putranya tunggal, hanya seorang. Nah, kehidupan anak ini sangat dimanjakan sekali oleh orang tuanya. Bahkan setelah usia cukup untuk belajar, mengenyam pendidikan, orang tuanya berkata, anak saya ini akan saya biarkan untuk menikmati hidup tanpa harus bersusah payah untuk belajar. Anak saya ini tidak perlu menanggung beban susahnya untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Harta yang akan saya tinggalkan nanti tidak akan habis. Bahkan dalam setiap hari pun menghabiskan 1000 koti. Selama 100 tahun ke depan tidak akan habis. Biarlah anak saya menikmati kesenangan hidupnya tanpa beban, tanpa peraturan yang mengekang hidupnya. Nah, saatnya anak ini untuk menikah. Akhirnya dicarikanlah jodoh oleh orang tuanya. Tentunya dicarikan jodoh yang sangat cantik sekali. Nah, ternyata istrinya ini sama. Dia juga tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Dia tidak mempercayai Dhamma, ajaran Sang Buddha. Suami istri ini setiap hari menikmati kesenangan indrawinya, berpoya-poya. Nah, pada suatu ketika orang tuanya sudah meninggal,
anaknya ini tetap dalam kehidupannya hanya bersenang-senang, melakukan pesta. Ya, melakukan pesta, mengundang tiap hari, mengundang penari, penyanyi, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan tiap hari. Dan juga di sekelilingnya hanya diisi oleh orang-orang yang bisa dikatakan mencari keuntungan saja. Seorang yang penjilat. Sehingga apa yang dilakukan oleh anak saudagar kaya tadi, ya ibaratnya banyak dukungannya. Nah, karena setiap hari melakukan kehidupan yang berpoya-poya, akhirnya uangnya habis. Ya, kekayaannya habis. Nah, karena kekayaannya habis itu, akhirnya anak saudara kaya ini meminjam. Ya, meminjam untuk memenuhi kebutuhannya. Dan apa yang terjadi? Ya, dia tidak mampu membayar hutang tersebut. Tidak mampu membayar hutang tersebut. Akhirnya apa? Rumah, tanah yang luas yang dimilikinya telah berpindah tangan. Dan anak pedagang kaya tadi jatuh miskin. Hidup di jalanan sebagai pengemis. Kenapa demikian? Karena dia tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Sehingga dia tidak bisa apa-apa. Pada suatu ketika ada sekelompok perampok. Dia melihat anak pedagang tadi. Wahai anak muda, kamu masih muda, masih sehat. Ya, badan kamu gagah seperti itu. Kenapa kok hidup di jalanan meminta-minta? Dia menjawab, karena saya tidak bisa apa-apa. Ya sudah, kalau begitu ikut saya. Ya, ikut saya mencuri. Nah, anak pedagang tadi menjawab, saya juga tidak mempunyai kemampuan untuk mencuri. Tenang saja, nanti saya ajari, kata kelompok perampok tadi. Akhirnya, ya, anak pedagang tadi mau. Dan dia diberi tugas, ya, suatu ketika dia, ya, kelompoknya akan merampok rumah yang orang kaya, ya. Dia diberi pemukul, ya, pemukul. Tugasnya menjaga gang pintu masuk rumah tersebut. Diberi instruksi oleh pemimpin perampok, nanti apabila ada orang yang melihat, langsung pukul sampai mati. Anak pedagang tadi setuju dan menunggu di pintu masuk. Dan ternyata ketika kelompok ini merampok di rumah seorang orang saudagar kaya, ketahuan. Dan para perampok ini lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Dan warga di sekitar datang untuk menangkap perampok tersebut. Nah, perampok itu udah lari ke sono sini, dan para warga melihat anak pedagang tadi di pojokan. Wah, dia tuh perampoknya. Nah, dia itu perampoknya. Mari kita tangkap. Akhirnya, kan tidak mempunyai kemampuan apa-apa, ya ditangkap. Dan warga rame-rame, ya rame-rame dihukum mati, beri hukum mati, beri hukuman mati pada penjahat kejam ini, perampok kejam ini. Nah, itu akhir kisah dari seorang
anak pedagang kaya raya yang hidup bergelimpang harta, tetapi dia tidak mampu mempertahankan eksistensinya. Akhirnya dia hancur karena tidak dibekali oleh orang tuanya dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, dari penggalan cerita yang Bapak ceritakan tadi, ya, kita dapat mengambil contoh, ya, kita jadikan teladan, ya, bahwa sangat penting sekali kita memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan, kita dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sosial. Kita dapat mempertahankan eksistensi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak akan terpuruk. Kita tidak akan dibodohi orang. Jadi, apabila kita saat ini ya, masih usia belajar, saatnya yang baik, yang tepat sekali kita untuk mencari pengetahuan dan keterampilan kita, mengasah keterampilan dan pengetahuan kita menjadi lebih tajam. Sehingga apa? Ketika nanti sudah saatnya kita hidup mandiri, kita dapat hidup dengan baik. Kita dapat menjalankan hidup kita lebih baik lagi. Karena kita mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Jangan sia-siakan masa muda kita dengan hanya bersenang-senang, ya, menuruti kesenangan indera kita. Padahal dengan kita hanya menuruti indrawi kita, maka kita akan menjadi orang yang pemalas. Karena apa? Kita sudah terikat dengan kesenangan tersebut. Kita hanya senang-senang saja, mau belajar malas. Kenapa? Merasa terbebani. Jadi jangan sampai kita seperti contoh anak pedagang tadi. Karena terlalu dimanja dan orang tuanya bahkan tidak rela anaknya untuk belajar, karena belajar itu merupakan suatu beban. Dan anaknya suruh berpoya-poya. Akhirnya apa? Ya dia tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan apa-apa, hanya bersenang-senang dan dia menjadi sengsara. Maka manfaatkanlah momen sekarang. Ya. Kita harus bersyukur saat ini kita dapat belajar. Ya. Kita dapat menimba ilmu. Manfaatkan kesempatan ini. Banyak sekali di luar sana. Anak-anak yang ingin belajar, tetapi apa yang terjadi? Dia tidak dapat mengenyam pendidikan yang tinggi. Tidak dapat mengenyam pendidikan sesuai yang diharapkan. Karena tidak adanya dana mungkin. Tidak adanya kesempatan mungkin. Kita harus memanfaatkan dengan baik. Ya. Di dalam Manggala Sutta, Sang Buddha bersabda bahwa memiliki pengetahuan dan keterampilan ya, merupakan berkah utama. Ya, kenapa dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan dikatakan berkah utama? Karena dengan adanya pengetahuan dan keterampilan ini kita dapat menjadi
ya manusia yang hidupnya akan bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarganya, akan menjadi orang yang sukses. Gitu. Jadi dengan adanya pengetahuan dan keterampilan ini, ya, kita dapat menjalankan kewajiban kita kepada orang tua, yaitu apa? Kita menjaga harta warisan yang diberikan oleh orang tua. Ya, kita dapat menjaganya, bahkan dapat mengembangkan menjadi lebih. Dengan begitu kita menjadi anak yang berbakti. Jangan sampai kita hanya mengandalkan harta orang tua kita. Kita hanya mengandalkan harta orang tua kita tanpa kita mau bekerja, ya, karena mau bekerja tidak punya kemampuan, karena dulu malas belajar dan lain sebagainya, akhirnya akan menderita susah di kemudian hari. Ya. Ya. Dengan kemampuan kita dapat membedakan baik dan buruk. Kita tidak akan dibodohi orang. Kita tidak akan dimanfaatkan orang. Dengan keterampilan kita dapat, ya, bekerja dengan baik. Kita dapat memperoleh pekerjaan yang baik. Itu pentingnya memiliki pengetahuan dan keterampilan. Jadi, seperti yang Bapak katakan tadi, kita saat ini mempunyai kesempatan yang baik. Yaitu kesempatan apa? Belajar. Menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bekal kita kelak ketika kita sudah dewasa. Ya, kita dapat menjalankan hidup dengan baik. Dengan begitu, kelak kita hidup sejahtera. Ya. Dengan kita hidup sejahtera, kita dapat membahagiakan keluarga kita. Kita dapat berbakti kepada orang tua. Kita dapat membahagiakan orang tua. Kita dapat menunjang kehidupan orang tua. Ya. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Orang tua sudah kerja mati-matian, ya, membiayai kehidupan kita, tetapi giliran orang tua kita sudah tua, sudah tidak mempunyai tenaga untuk bekerja, tetapi karena anaknya, ya, malas belajar, tidak mempunyai pengetahuan, akhirnya orang tua kita terlantar. Orang tua kita menderita karena kita sebagai anak tidak bisa berbakti, membahagiakan orang tua, memenuhi kebutuhan orang tua. Jangan sampai terjadi seperti itu. Penyesalan itu adanya di belakang. Jangan sampai timbul penyesalan di kemudian hari. Karena apa? Waktu tidak dapat diputar mundur. Ya, kita bukan Doraemon. Wah, kita udah hidup dewasa nanti. Waduh, saya nyesal dulu kenapa nggak belajar ini. Yaudah, waktunya saya mundur. Nggak bisa. Yang bisa aja Doraemon. Begitu ya. Jadi, manfaatkan kesempatan dengan baik. Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Supaya kita tidak menderita di kemudian hari. Dengan demikian, kalau kita menyadari dari sekarang pentingnya belajar, mari belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Ya. Kita belajar bukan hanya untuk menjadi cerdas saja. Ya. Kita belajar tidak hanya menjadi cerdas saja,
tetapi juga menjadi orang yang baik. Jadi kecerdasan didukung dengan tingkah laku yang baik. Sudah menjadi orang pintar, cerdas, berbudi luhur, bertingkah laku yang baik. Dengan demikian, di kehidupan sekarang kita akan bahagia, di kehidupan yang akan datang kita juga hidup bahagia. Jangan sampai kita menjadi orang yang cerdas, ya, tetapi tidak diimbangi dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Mungkin di kehidupan sekarang kita berkelimpang harta, tetapi karena kita tidak mempunyai bekal untuk kehidupan yang akan datang, kita akan menderita di kehidupan yang akan datang. Jangan sampai. Jadi, jadilah orang yang pintar dan baik. Dengan menjadi orang yang pintar dan baik, kita akan bahagia di kehidupan saat ini dan yang akan datang. Mari kita persiapkan hidup kita untuk saat ini sampai kelak di kemudian hari kita mencapai nirwana. Satu. Bapak Ibu, Romo Ramani dan anak-anak sekalian, sekiranya hanya itu yang Bapak dapat sampaikan, ya. Mari kita terus belajar, karena belajar itu tidak ada habisnya, tidak ada batas usia. Ya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!